Kita tidak dapat mengetahui siapa penculik tersebut. Tampaknya perjalanan Yamato mengelilingi negeri Wano Kuni akan menjadi perjalanan yang panjang dengan berbagai peristiwa yang akan terjadi. Sungguh sangat menarik untuk diteliti. Kemudian cerita chapter 1124 dimulai dengan memperlihatkan Vivi, Waffle, dan Morgans di pusat koran ekonomi dunia setelah siaran Dr. Vegapunk berakhir. Terlihat Morgans dengan penuh semangat berencana mempersiapkan berita utama untuk menyebarkan ketakutan ke seluruh dunia. Di chapter ini terjawab isi koran yang akan Morgans sebarkan, mulai dari pertarungan Trafalgar di Waterloo melawan Kurohige, kemudian pertarungan Eustace Captain Kidd melawan Akagami no Sans, dan berita utama topi jerami membunuh Dr. Vegapunk. Sontak mendengar penjelasan Morgans, Pipi kemudian marah dan berkata, "Kamu pembohong. Tidak ada orang pintar di dunia ini yang akan mempercayai berita Anda." Pada momen ini terlihat Vivi berhadapan dengan Morgans dalam keadaan marah, sementara Waffle mencoba menenangkannya. Kemudian terlihat Morgans frustasi karena Vivi tidak takut dengan ancamannya. Lalu Morgans berkata, "Saya benar-benar tidak peduli jika dunia ini tenggelam karena rumah saya ada di langit. Mungkin ini akan menjadi zaman saya sekarang." Wah, ucapnya. Yang pasti, kita mungkin di beberapa chapter ke depan akan melihat perubahan bounty terbaru dari bajak laut Yonko Mugiwara no Luffy setelah kejadian Pulau Egghead. Kemudian cerita berpindah ke Pulau Egghead, memperlihatkan Sentomaru meninggalkan pulau dengan perahu kecil sambil menangis, di mana pada adegan ini mengingatkan marga anime dengan adegan Nico Robin meninggalkan Pulau Ohara dengan perahu kecil saat kejadian 22 tahun yang lalu, di mana saat itu Nico Robin diselamatkan oleh Aokiji alias Kuzan. Dan di chapter ini mungkin kita dapat mengetahui jika Kizaru adalah orang yang menyelamatkan Sentomaru, karena kita tahu mereka telah bersama dalam waktu yang cukup lama. Wadidaw. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan fleet Admiral Akainu mencoba menghubungi angkatan laut di Pulau Egghead menggunakan Deden Mushi, tetapi terlihat dengan jelas dalam halaman manga semua angkatan laut tertidur dan mengabaikan panggilan Akainu. Lalu akhirnya Admiral Kizaru bangun dan mengangkat telepon Akainu, di mana kita melihat Kizaru berkata, "Aku akan memerintahkan marinir muda untuk melaporkan semuanya setelah semua orang bangun." Lalu Akainu bertanya tentang keamanan Saint Saturn dan pembangkit listrik Mother Flame. Kemudian Akainu berbicara kepada Kizaru dan berkata jika Kizaru telah melakukan pekerjaan yang buruk, di mana dalam halaman yang sangat luar biasa kita melihat kata-kata Admiral Kizaru kepada Akainu, "Sakazuki, apa kau pernah membunuh sahabatmu? Aku bersikap lembut, Sakazuki," ucapnya. Di mana terlihat Akainu terdiam sesaat setelah mendengar perkataan Kizaru, di mana di momen ini kita melihat kilas balik kecil persahabatan Kizaru dan Dr. Vegapunk, seperti saat mereka pertama kali bertemu atau saat Vegapunk mulai membangun Pulau Egghead. Kemudian Kizaru berteriak sambil menangis. Lalu Kizaru kembali berkata, "Jika kau sempat meragukan kemampuanku, kalau begitu datang dan lihatlah sendiri, dasar bajingan." Di momen ini kita melihat Akainu terkejut dengan kata-kata Admiral Kizaru, dan Akainu berkata, "Maafkan aku, brother." Lalu Kizaru berkata, "Diam!" Kizaru menutup matanya saat ingin menyerang Vegapunk. Admiral Kizaru, di mana tebakan marga anime kalau Akainu juga tidak bisa membunuh Aokiji saat pertarungan perebutan posisi Fleet Admiral, karena Aokiji atau Kuzan adalah sahabat Akainu seperti Kizaru saat ini. Menarik. Bagaimana menurutmu, Leo? Kemudian adegan berpindah di kapal Elbap, memperlihatkan kru topi jerami hanya minum sedikit. Kemudian mereka membatalkan pesta karena tidak ada yang berminat. Terlihat Nami, Usopp, Sanji, dan Chopper sedang merawat Lilith di sebuah sofa raksasa. Mereka terlihat seperti semut di dalam sofa raksasa itu. Tiba-tiba Lilith terbangun dan semua orang terkejut. Di momen ini kita melihat reaksi dari Chopper yang senang melihat Lilith sudah bangun, dan reaksi kekhawatiran Nami dan Sanji. Lalu Fang Lilith melihat sekelilingnya dan terkejut sambil menyentuh lubang suara. Kemudian Usopp mengatakan kepadanya bahwa mereka berada di kapal raksasa. Itulah mengapa semuanya sangat besar. Kemudian mereka menjelaskan kepada Lilith apa yang terjadi di Pulau Egghead. Usopp kemudian berkata, "Sulit untuk menyampaikan hal ini kepadamu, tapi kamu adalah satu-satunya Vegapunk yang berhasil kami selamatkan. Kami minta maaf." Lalu Nami juga berkata, "Atlas memukul kepalamu." Mendengar hal tersebut, Lilith kemudian berkata, "Tidak apa-apa, aku mengerti sekarang. Aku baru saja diberitahu semuanya." Mendengar hal tersebut, Sanji pun kaget dan berkata, "Sudah diberitahu oleh siapa?" ucapnya penuh tanda tanya. Di momen ini terlihat Fang Lilith mulai bertingkah aneh
di mana dia mulai menangis seperti anak kecil sambil berkata, "Biarkan aku menangis sedikit." Lalu Lilith juga berteriak dengan mengatakan, "Sekarang aku lapar," di mana terlihat Usopp dan yang lainnya mengatakan kepada Lilith untuk dapat memakan makanan yang telah disiapkan oleh para raksasa di atas meja. Sanji bertanya-tanya apakah Pang Lilith tiba-tiba lapar karena tidak ada hubungan dengan York lagi. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan Luffy sedang kesal dan berkata, "Sialan, aku sudah berjanji, aku bilang aku akan menyelamatkan kakek Apel, tapi aku tidak bisa meskipun aku seorang Yonko." Kemudian Chopper berkata, Luffy juga sedang dalam kondisi yang serius, dia benar-benar terpuruk sekarang. Jadi dia hanya makan 5 tandan anggur. Mendengar semua orang putus asa, Pang Lilith kemudian berbicara, "Aku rasa itu sudah cukup. Aku menangis sebelumnya karena kematian semua orang. Tapi itu hanya kematian dalam konsep pria seperti kalian. Sederhananya, kita semua masih hidup. Kami hanya mati menurut definisimu. Yang ingin kukatakan adalah kau telah memenuhi janji kita. Jadi tidak ada yang perlu bersedih, Luffy," ucapnya. Setelah kata-kata Lilith, Luffy kemudian kembali ke dirinya yang bahagia. Kemudian dia keluar ke geladak dan melompati meja raksasa. Luffy berkata, "Hei raksasa, terima kasih banyak telah datang untuk membantu kami dan membawa makanannya. Dan minuman kerasnya juga," ucapnya. Di mana terlihat semua orang bersemangat setelah kapten tercinta kita, Yonko Mugiwara no Luffy, kembali normal. Di mana di momen ini kita juga melihat Usopp mendatangi Roronoa Zoro di Sanigo dengan mengatakan Luffy sudah kembali normal. Kemudian dalam halaman ganda terakhir epik di bab ini atau chapter kali ini, kita dapat melihat bajak laut topi jerami, Pang Lilith, dan bajak laut raksasa merayakan dan bersulang bersama. Dan Luffy berkata, "Sudah jelas bahwa aku akan menjadi orang yang akan menjadi raja bajak laut," ucapnya. Lalu kemudian narator berbicara dan kapal berlayar menuju arah timur laut ke negeri raksasa yang telah lama dinanti-nantikan. Di mana dalam panel terakhir chapter 1124 kita melihat Warland Elbap, negeri para pejuang, para raksasa Elbap. Di sana terlihat siluet dari seseorang sedang minum di pantai Elbap. Dan orang misterius tersebut berkata, "Datanglah!" Dan manga One Piece ditutup dengan kata-kata editor, "Seseorang sedang menunggu mereka di pulau raksasa." Jika memang sosok tersebut adalah orang yang menunggu Luffy, dapat dipastikan penggemar One Piece akan heboh menunggu kehadiran sosok tersebut dalam cerita One Piece.